Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di Atas Rontal. Dalam seri ke-159 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, Siska sebagai Nyai Caparu, Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Rusli sebagai Rasemi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Warapsari yang semula bernama Nyai Caparu masih berdiri di tengah-tengah ruangan. Sang Prabu Jayanegara tersenyum. Raja muda itu menghampiri Warapsari, menjamah pundaknya, kemudian menuntunnya ke ranjang yang berbau harum. Mereka duduk di tepi ranjang. Kau tahu, sekarang kau berada di mana, Warapsari? Hamba berada di Puri Kulirangan, Gusti Prabu. Bersama siapa? Bersama Paduka, Raja Negeri Majapahit. Kau tahu mengapa kau berada di sini bersama Prabu Jayanegara? Hamba tahu, Gusti. Hamba ditugaskan melayani Gusti Prabu. Hamba adalah seorang wanita persembahan.
Warapsari, kau cantik. Rambutmu hitam berombak. Matamu bercahaya seperti bintang pagi. Oh ya, kau sudah mempunyai suami? Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan mengatakan sejujurnya. Hamba memang pernah mempunyai suami. Itu tidak menjadi soal, dan tidak ada bedanya. Kalau kau mempunyai suami, kau harus melupakan suamimu itu. Sekarang laki-laki yang boleh kau pikirkan hanyalah satu orang, ialah aku. Iya, Gusti Prabu. Oh, Warapsari. Jari-jari tanganmu lembut. Apakah jari-jari tangan ini bisa untuk memijit, Warapsari? Kalau Paduka menghendakinya, hamba akan mencoba. Baiklah, kau boleh mencobanya. Aku akan berbaring di ranjang ini, sementara kau memijit punggungku. Sungguh nyaman rasanya hidup ini. Tinggal di puri yang indah. Angin mengalir sejuk dan ditemani seorang wanita cantik. Warapsari, apalagi yang kau tunggu? Ayo, pijit punggungku. Ayo. Iya, Gusti Prabu. Warapsari mulai memijit punggung Prabu Jayanegara. Dia memijit dengan hati-hati sekali. Dia takut tiba-tiba raja muda itu tersinggung dan marah, lalu memanggil prajurit-prajuritnya. Setelah beberapa saat lamanya Warapsari tahu bahwa Prabu Jayanegara tidur dengan pulas. Dia sudah tidur. Dia tidur dengan pulas sekali. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat aku akan melihat seorang raja sedang tidur. Ternyata dia tidur seperti orang biasa. Prabu Jayanegara. Betapa besar kekuasaan laki-laki ini. Nasib seluruh rakyat Majapahit dalam genggamannya. Orang-orang seringkali bercerita bahwa raja adalah utusan para dewa dari atas kayangan. Dia datang ke muka bumi dengan wajah gemerlapan. Dan dia memerintah isi bumi dengan tangan-tangannya yang berkasa. Tapi ternyata jika sedang tidur, dia tidak lebih dari manusia biasa. Sampai kapan aku harus tinggal di puri kulirangan ini? Sampai kapan aku harus menjadi burung kutilang peliharaan Prabu Jayanegara? Oh, Tuan Rasemi. Tuan Rasemi. Apa yang sedang kau lakukan sekarang, Tuan? Apakah kau teringat kepadaku? Oh, apakah kau tidak akan ingkar janji? Oh, Tuan Rasemi. Mudah-mudahan saja dia juga sedang memikirkan diriku sekarang ini. Sementara itu, Rasemi masih berada di kandang Wijung atau kandang babi. Kandang Wijung ialah tempat untuk mengurung siswa-siswa pendidikan calon tanda yang melakukan pelanggaran. Kandang Wijung dibagi menjadi 2 ruangan. Satu ruangan untuk mengurung siswa, sedangkan ruangan di sebelah yang ukurannya cukup kecil dihuni oleh seekor babi hutan.
Dang Acarya Siwanata melangkah perlahan-lahan menuju ke pintu kandang Wijung. Bagus. Bagus sekali, Rasmi. Kau memang pantas meringkuk di ruangan itu bersama seekor babi hutan. Karena kelakuanmu mirip kelakuan seekor babi hutan. Rasmi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Bagaimana perasaanmu sekarang? Hati saya menjadi sedih, Bapak. Dan saya menyesal mengapa harus berada di kandang Wijung. Pelajaran apa yang dapat kau serap selama berada di kandang Wijung? Apa saja yang kau renungkan selama dikurung di kandang Wijung? Ampun, Bapak. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang manusia. Hati saya menjerit jika dikurung di suatu tempat bersama seekor babi hutan. Bukankah kau pantas menerima hukuman ini? Iya, Bapak. Saya terima salah. Saya tidak akan melakukan perbuatan seperti babi lagi. Saya akan taat pada peraturan-peraturan asrama pendidikan. Saya akan patuh pada perintah Bapak Dang Acarya Siwanata. Kau benar-benar menyesal? Iya, Bapak. Saya menyesal sekali. Ingat, Rasmi. Kau bisa masuk ke pusat pendidikan ini hanya karena aku tertarik pada kesungguhanmu. Sebenarnya kau tidak bisa belajar di tempat ini. Kau hanyalah berasal dari kasta Waisya. Ampun, Bapak. Saya tidak akan pernah melupakan kemurahan hati Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya memang telah melakukan kesalahan. Saya pantas dihukum. Baik. Sekali lagi kau melakukan kesalahan, kau akan dikurung di kandang Wijung tanpa makan. Nah, sekarang kau boleh keluar dan belajar lagi bersama teman-temanmu. Anak-anakku semuanya, para siswa Pusat Pendidikan Calon Tanda. Kalian berada di tempat ini untuk belajar, dan bukan untuk bersenang-senang. Belajar adalah tugas dan kewajiban kaula muda. Jika kalian mengabaikan belajar, membuang-buang waktu dan kesempatan, maka kalian sendiri nanti yang akan menyesal. Orang yang tidak mau belajar pasti akan ditinggalkan kemajuan zaman. Mereka akan menjadi orang yang sia-sia. Mereka akan menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan mereka bisa menjadi momok masyarakat. Setiap negara yang sedang membangun membutuhkan kaula muda yang penuh semangat, sadar akan peranannya, dan senantiasa bersedia memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Nah, jika kalian ingin menjadi murid yang baik, ada satu hal yang perlu kalian sadari. Murid yang baik ialah murid yang mengaku bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Karena itu sikap rendah hati perlu ditumbuhkan terus-menerus. Murid yang merasa dirinya pintar, sulit untuk memperoleh kemajuan. Sebab kesombongan dan kemajuan merupakan dua hal yang bertolak belakang. Kesombongan menutup pintu kemajuan. Sebaliknya, rendah hati membuka pintu kemajuan selebar-lebarnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu. Dan kalian bisa memilih mana yang baik. Aku tidak senang mempunyai murid sombong. Rasmi. Iya, Bapak Dang Acarya Siwanata. Pelanggaran yang telah dilakukan Rasmi tidak boleh diikuti oleh murid-murid yang lain. Kalian harus hidup dengan tertib di asrama pendidikan ini. Kalian harus patuh pada semua peraturan yang berlaku di sini. Nah, Rasmi, sekarang ucapkan penyesalanmu di hadapan teman-temanmu.
Baik, Bapak dan Acarya Siwanata. 3 hari meringku di kandang Wijung. Menjalani hukuman akibat kelalaian dan kebodohan. Aku memang seekor babi yang pantas dikurung. Tabiatku babi. Sifatku babi. Watakku watak babi. Kelakuanku kelakuan babi. Mana ada babi tahu aksara, tahu tata krama. Babi hanya pandai mengendus makanan, menggemukkan badan dengan tidur mendengkur. Oh Rasemi, di mana kau sembunyikan sifat-sifat manusiamu? Apakah selamanya kau akan menjadi Wijung? Menjadi babi yang hanya pandai menggusur semak belukar? 3 hari meringkuk di kandang Wijung. Belajar menjadi manusia kembali. Demikianlah Bapak dan Acarya Siwanata. Demikianlah ungkapan penyesalan saya. Bagus. Mudah-mudahan kau tidak hanya pandai menulis kata-kata, tapi juga pandai melaksanakannya. Baru saja Dang Acarya Siwanata menyelesaikan kalimatnya. Pada saat itulah muncul 2 orang prajurit bergegas menghampirinya. Salah seorang di antara mereka menyerahkan gulungan rontal. Dang Acarya Siwanata sejenak membaca isi rontal, kemudian berpaling ke arah Rasemi. Rasemi? Ya, Bapak. Kau dipanggil Gusti Ramapati ke Majapahit. Kau boleh pergi bersama 2 orang prajurit itu. Tapi ingat, setelah urusanmu selesai, kau harus segera kembali lagi kemari. Baik, Bapak dan Acarya Siwanata. Saya mohon diri. Rasemi bergegas melangkah pergi diikuti 2 orang prajurit Majapahit. Dang Acarya Siwanata mengawasi mereka sampai lenyap di balik pintu gapura asrama. Rasemi dipanggil menghadap Gusti Ramapati. Ada urusan apa? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Duduklah Rasemi. Aku ingin bicara sedikit. Ampun Gusti Ramapati. Hamba tidak bisa lama-lama di kota Raja Majapahit. Hamba takut kena marah Bapak dan Acarya Siwanata. Mengapa kau harus takut? Ampun Gusti. Baru saja hamba mendapat hukuman. Baru saja hamba dikeluarkan dari kandang Wijung karena kelalaian dan kebodohan hamba. Kau tidak perlu takut. Dang Acarya Siwanata itu hanyalah seorang guru. Kalau aku membutuhkannya, aku juga bisa memanggilnya kemari setiap saat. Bahkan aku bisa memecat orang itu dari jabatannya sebagai pimpinan asrama pendidikan calon tanda. Sudahlah, jangan rewel. Ada sesuatu yang menggembirakan yang akan kusampaikan kepadamu. Ampun Gusti Ramapati. Soal apakah itu? Soal perempuan yang kau bawa itu. Soal Warapsari. Ternyata Warapsari dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Gusti Prabu Jayanegara puas mendapat pelayanan dari perempuan itu. Memang itu soal sepele. Tapi Warapsari telah menyelamatkan mukaku di hadapan Gusti Prabu. Syukurlah kalau begitu, Gusti. Hamba senang sekali mendengar berita ini. Dengarkan, Rasmi. Kau sudah berbuat jasa kepadaku. Karena itu, aku ingin memberimu hadiah yang pantas. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba sudah cukup merasa gembira jika hamba dapat sedikit membantu Gusti Ramapati. Kau tidak boleh menolak hadiah yang diberikan oleh seorang pembesar kerajaan. Itu bisa dianggap penghinaan, tahu? Iya, Gusti.
Sekarang hadiah apa yang kau inginkan, Rasemi? Kau ingin mempunyai seekor kuda jantan yang gagah. Kau ingin seperangkat pakaian yang indah. Atau barangkali kau senang barang-barang perhiasan. Katakan saja. Ampun Gusti Ramapati. Jika hamba memang harus menerima hadiah, hamba menginginkan yang lain. Katakan saja, asal kau jangan minta bulan dan bintang. Ampun Gusti. Hamba mempunyai seorang teman. Namanya Rakuti. Sekarang ini teman hamba meringkuk di ruang tahanan. Hamba tahu bahwa sebenarnya dia orang baik. Dia seorang pemuda yang penuh semangat dan ingin memperoleh kemajuan. Karena itu Gusti, kalau hamba diperkenankan mohon sesuatu, hamba mohon agar teman hamba dibebaskan dari ruang tahanan, Gusti. Rakuti. Rakuti nama temanmu itu? Benar, Gusti. Dia tinggal di desa Ganding, sedangkan hamba tinggal di Pajarakan. Kami berteman sejak masih anak-anak, Gusti. Aku memang pernah mendapat laporan bahwa prajurit-prajuritku menangkap seorang laki-laki di alun-alun. Mungkin laki-laki itu temanmu, mungkin dia Rakuti. Baiklah, aku harus minta penjelasan pada Rawedeng. Aku ingin tahu apa saja yang telah dilakukan Rakuti sehingga dia meringkuk di ruang tahanan. Tak lama kemudian, Rawedeng muncul diikuti Rayuyu. Mereka segera duduk di ruangan pendopo, menghadap Sang Ramapati. Mereka berdua menghaturkan sembah kehadapan junjungannya. Rawedeng. Iya, Gusti. Belum lama kau melaporkan kepadaku telah menangkap seorang laki-laki yang mengamuk di alun-alun. Apakah dia bernama Rakuti? Benar, Gusti. Dialah Rakuti, yang juga terkenal dengan sebutan harimau jantan dari Ganding. Ada apa, Gusti? Coba berikan penjelasan kepadaku. Apa saja yang telah dilakukan Rakuti terhadap pemerintah Majapahit? Apakah dia orang yang berbahaya? Ampun, Gusti. Jelas Rakuti ini orang yang sangat berbahaya, Gusti. Dulu kami bersusah payah menangkapnya dan selalu gagal. Bahkan dia sempat membunuh beberapa orang prajurit. Rakuti mempunyai istri. Si Tangsu namanya, Gusti. Mungkin dia datang ke alun-alun untuk melihat atau menculik istrinya kembali, Gusti. Untung kami segera datang dan mengepung harimau liar itu. Dan akhirnya kami dapat meringkusnya, Gusti. Begitu. Jadi si Tangsu istri Rakuti. Nah, Rasmi, kau sudah mendengar sendiri bahwa Rakuti, temanmu itu orang yang berbahaya. Dia memang harus meringkuk di ruangan tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Dia harus menjalani hukuman mati karena perbuatan asta dusta. Ampun, Gusti. Hamba tahu benar siapa Rakuti. Sebenarnya dia bukanlah orang yang berbahaya. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa Rakuti bukanlah orang yang berbahaya, Rasmi? Jelas dia sudah membunuh beberapa orang prajurit kami. Kalau dia tidak segera dihukum mati, dia pasti akan membunuh banyak orang lagi, Rasmi. Sudahlah, Rasmi. Lebih baik kau lupakan saja temanmu itu. Kalau kau ingin maju, janganlah memikirkan teman seperti Rakuti. Teman seperti itu hanya akan membuat kesulitan. Carilah teman yang lain yang dapat mempengaruhi semangat serta perjuanganmu. Kau masih muda, Rasmi.
Kau mempunyai watak yang baik, otakmu encer. Kau mempunyai bakat besar untuk mendalami ilmu pengetahuan. Kau tidak sama dengan Rakuti. Lebih baik segera lupakan saja temanmu itu. Ampun Gusti Ramapati. Hamba yakin Rakuti bukanlah orang yang pantas dianggap berbahaya. Hamba kenal betul wataknya. Dia memang sedikit berangasan, tapi sebenarnya dia mempunyai watak setia dan penuh pengabdian. Kalau Gusti Ramapati sudi mengampuninya, Gusti dapat memanfaatkan kelebihan-kelebihan Rakuti. Dia seorang pemberani, Gusti, dan dia juga mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Apakah Gusti tidak tertarik untuk mengangkat dan memelihara Rakuti menjadi abdi? Ampun, Gusti. Kalau misalnya ada seekor lembu perah dan binatang itu cacat di bagian kakinya, apakah dia harus dipotong? Bukankah Gusti masih dapat memanfaatkan lembu itu untuk diambil susunya? Ampun Gusti, ini hanyalah sebuah perumpamaan. Tapi hamba berani menjamin, kalau memang Gusti mengampuni kesalahan Rakuti, Gusti dapat mengambil manfaat dari sahabat hamba itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rasemi bicara panjang lebar tentang Rakuti sahabatnya. Dia berusaha menyelamatkan nyawa sahabatnya itu. Gusti Ramapati, ibaratnya seekor lembu perah. Binatang itu kakinya cacat sebelah. Apakah kita perlu memotong lembu itu hanya karena cacat kaki sehingga kita kehilangan susu yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, Gusti? Nah, demikian pula halnya dengan Rakuti, sahabat hamba. Rakuti mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki pemuda-pemuda lain. Dia seorang pemberani dan dia sebenarnya jujur. Gusti Ramapati dapat mendidiknya menjadi seorang abdi yang setia tanpa pamrih. Hamba berani mengatakan ini karena hamba kenal benar siapa Rakuti. Ampun Gusti Ramapati. Hamba yakin Gusti dapat mengambil manfaat serta kelebihan-kelebihan Rakuti untuk mengerjakan berbagai macam tugas yang berat. Rakuti tidak mudah menyerah dan Rakuti mau bekerja keras. Memang dia mempunyai kelemahan, karena dia seringkali berbuat ugal-ugalan. Hatinya mudah tersinggung dan panas. Tapi kalau Gusti sudi mengampuninya dan memberinya pengertian-pengertian yang lebih baik, hamba yakin Rakuti akan berubah. Itulah sebabnya hamba mohon agar Gusti sudi membebaskan Rakuti dari ruang tahanan. Janganlah dia dihukum mati karena perbuatan-perbuatannya yang ngawur, karena memang dia seorang pemuda desa yang lugu dan bodoh, Gusti. Demikianlah Gusti. Demikianlah saran dan permohonan hamba. Selanjutnya terserah Gusti Ramapati untuk memutuskannya. Nyawa sahabat hamba, Rakuti, berada di tangan Gusti. Sesaat lamanya sang Ramapati berdiam diri. Ruangan pendopo menjadi hening. Sekalipun Rawadeng dan Rayuyu nampaknya kurang setuju pendapat Rasemi, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Semuanya menundukkan wajah ke lantai ruangan. Bagus juga pemikiranmu, Rasemi. Tapi aku belum bisa memutuskannya sekarang. Aku harus memikirkannya lebih dulu. Sebab bagaimanapun juga Rakuti telah membuat rugi pemerintah Majapahit. Dia telah berbuat brutal dan membunuh beberapa orang prajurit. Itu memang merupakan kebodohan Rakuti, Gusti. Tapi selanjutnya hamba berani menjamin bahwa hal itu tidak akan terulang lagi, Gusti. Baiklah. Sekarang kau boleh pergi. Tunggulah keputusanku mengenai Rakuti.
Besok pagi kau datang lagi kepadaku untuk mendengarkan keputusan itu. Baik, Gusti Ramapati. Hamba mohon diri. Rasemi segera menghaturkan sembah, kemudian melangkah pergi. Hari berikutnya dia datang lagi menghadap Sang Ramapati. Seperti halnya kemarin, mereka bicara di ruangan pendopo. Hati Rasemi berdebar-debar. Dia khawatir Sang Ramapati tidak bersedia merubah keputusannya menghukum mati Rakuti. Rasemi? Iya, Gusti. Aku ingin tahu, mengapa kau mati-matian membela sahabatmu itu? Kemarin aku sudah mengatakannya kepadamu. Kalau kau ingin maju, janganlah memikirkan sahabat seperti Rakuti. Majulah sendiri, berkembanglah sendiri. Mengapa harus membela sahabat seperti Rakuti? Apa untungnya? Dia justru membuat kesulitan padamu. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba membela sahabat hamba Rakuti. Oleh karena hamba sudah mengenalnya sejak lama. Hamba sudah beberapa kali mengatakan kepada Gusti bahwa hamba kenal Rakuti sejak masih kecil. Dia sebenarnya seorang pemuda yang baik, Gusti. Sayang sekali kalau dia harus menemui ajalnya karena perbuatan-perbuatan bodoh yang tidak begitu disadarinya. Dia sudah membunuh beberapa orang prajurit, Rasemi. Itu merupakan kesalahan yang berat. Dia terkena hukuman astadusta. Dia pantas diganjar hukuman mati. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau memang demikian keputusan Gusti, hamba tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Memang nasib Rakuti di tangan Gusti Ramapati. Tapi sekali lagi kalau hamba boleh memohon, janganlah Rakuti dihukum mati, Gusti. Hamba berani menjamin bahwa dia akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Gusti. Benar kau berani menjamin, Rasmi? Kalau sampai Rakuti berbuat yang tidak-tidak, kalau sampai dia berbuat onar di istana Majapahit, kalau sampai dia berani mengganggu ketenanganku, kau juga akan ikut bertanggung jawab atas perbuatannya. Bukan hanya Rakuti yang akan dihukum mati, tapi kau juga. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau memang hamba tidak dapat merubah Rakuti, dan ternyata Rakuti berani berbuat onar, hambalah yang akan bertanggung jawab. Bagus. Baiklah, Rasmi. Tapi awas. Kau sudah mengucapkan janji di depan pembesar kerajaan. Janjimu itu harus kau pegang sampai mati. Baiklah, kau boleh merasa lega sekarang. Aku akan mengampuni kesalahan Rakuti. Aduh, Gusti Ramapati. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Rakuti, ada apa kau rasa? Aku tahu, Rakuti. Kau pasti masih dicekam oleh cita-citamu yang melambung tinggi. Aku hidup untuk cita-citaku, kau rasa. Tarikan nafasku, aliran darahku, gemertak tulang-tulangku, desir sukmaku. Semuanya hanya untuk cita-cita. Mengapa kau tidak memikirkan hal-hal yang lebih nyata? Cita-cita menjadi raja hanyalah akan membuatmu terlena di dalam mimpi. Mana mungkin cita-citamu akan tercapai? Apalagi sekarang ini, kau meringkuk di ruang tahanan bersama kami. Dan suatu saat nanti, para algojo akan datang menjemput kita satu persatu. Iya, selanjutnya nasib kita sudah dapat dipastikan. Mati di tiang gantungan
atau kepala putus di penggal pedang Algojo. Aku tidak mudah putus asa, Gorasa. Selama hayat masih dikandung badan, Rakuti akan terus berjuang. Hebat. Ya, kau memang hebat, Rakuti. Tapi aku masih belum yakin bahwa kau memang bercita-cita menjadi raja. Dan aneh sekali. Semalam aku bermimpi, Rakuti. Aku bermimpi tentang dirimu. Aku melihat kau sedang berjalan meniti tangga istana. Suasana sangat sunyi. Tiba-tiba, seekor burung datang. Seekor burung gagak hinggap di atas kepalamu. Burung itu berkauk-kauk, seolah-olah dia ingin berteriak ke seluruh jagat raya. Dia ingin berteriak bahwa cita-cita Rakuti adalah cita-cita seorang yang tidak waras. Iya, aneh sekali bukan? Aku merasa ngeri pada saat terbangun. Dan kulihat, kau malah tidur pulas di sebelahku. Kau ngorok. Aku tidak sampai hati membangunkanmu. Bagaimana pendapatmu, Rakuti? Apa kira-kira makna mimpiku itu? Aku juga pernah bermimpi melihat rembulan di dasar sungai. Ya, itu mimpi yang bagus. Rembulan bisa berarti suatu kemuliaan yang tinggi. Tapi burung gagak, menurut orang-orang tua, jika seseorang bermimpi melihat burung gagak, itu pertanda bencana maut, bencana kematian. Kau yang bermimpi tentang burung gagak, Gorasa? Bukan aku. Ya, tapi burung gagak itu bertengger di atas kepalamu. Aku dapat melihat dengan jelas dan aku merasa ketakutan. Kalau begitu kau seorang penakut, Gorasa. Lebih baik kau tidur lagi dan bermimpi yang lain. Rakuti, aku bersungguh-sungguh. Sudahlah, lupakan saja mimpimu tentang burung gagak. Dan kau tidak perlu takut hanya karena sebuah mimpi. Aku yakin suatu saat nanti, apa yang selalu terbang di dalam angan-anganku akan muncul. Dan merupakan sebuah perwujudan yang nyata. Cita-citaku pasti akan terkabul. Saatnya pasti akan tiba. Entah kapan. Tapi pasti akan tiba. Dengar, Gorasa. Sekarang kau sudah menjadi sahabatku di ruang tahanan ini. Suatu saat nanti, entah kapan, jika aku membutuhkan bantuanmu, apakah kau akan menyambutnya dengan baik? Bantuan? Bantuan apa? Aku hanyalah seorang tahanan, Rakuti. Aku bisa membantu apa kepadamu? Aku tinggal menunggu nasib. Jika para Algojo datang, dan salah seorang di antara mereka memanggil namaku, nah, itu barangkali merupakan hariku yang terakhir. Jangan putus asa, Gorasa. Tak akan ada orang yang bisa meramalkan jalannya sejarah. Sebagai manusia, kita wajib berusaha sampai titik darah penghabisan. Keyakinan dan keberanian merupakan bekal untuk memperoleh kemenangan. Tunggulah. Saat itu pasti datang. Bagaimana Gorasa? Kau mau mendukung cita-citaku, bukan? Kau mau membantuku naik tangga istana dan menjadi Raja Majapahit? Rakuti, kalau memang aku diberi kesempatan, iya, aku bersedia membantumu. Kesempatan itu pasti akan tiba. Kita lihat saja nanti. Aku yang akan memutar roda sejarah Majapahit. Tangan-tanganku inilah yang akan menggeser sejarah pemerintahan Wilwakdikta. Matahari akan kuperintahkan untuk berhenti bersinar.
dunia akan menjadi gelap. Dan singgasana Jaya Negara akan kurebut. Raja busuk itu akan kudepak dari istana. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ketika Rakuti dan Korasa sedang berbicara panjang lebar, mendadak dari sudut lorong, Rawedeng datang dikawal beberapa orang prajurit Majapahit. Mereka bergegas melangkah menghampiri pintu ruangan tahanan. Rakuti, kau boleh merasa lega sekarang. Kau tidak perlu meringkuk lagi di ruang tahanan ini, Rakuti. Maaf, Tuan. Apakah Rakuti... Tutup mulutmu. Kau tidak perlu bicara. Kami datang kemari hanya ditugaskan menjemput Rakuti. Hayo Rakuti, keluar kau. Ikut kami. Cepat keluar. Lepaskan rantai tawanan itu. Hebat Rakuti. Benar-benar kau seekor harimau. Iya, harimau dari desa Kanding. Aku sudah siap, Rawedeng. Bagus. Sekarang jalan. Ikut kami. Rakuti melangkah. Dia berjalan dengan tegap menyusuri lorong-lorong ruang tahanan, diikuti Rawedeng dan 10 orang prajurit Majapahit. Setelah suara langkah-langkah mereka lenyap, seorang tawanan buru-buru mendekati Korasa yang masih berdiri termangu di sudut ruangan. Mana dia? Mana dia? Kasihan Rakuti. Ya, kasihan orang itu. Cita-citanya terlampau tinggi. Akhirnya dia harus berhadapan dengan Algojo Majapahit. Iya, betul. Iya. Aku sudah beberapa kali menasehatinya. Tapi rupa-rupanya dia keras kepala. Dia tetap menggenggam cita-citanya. Dan sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Rakuti. Dia seorang pemberani, tapi bodoh. Dia tidak mampu melihat kenyataan. Dia terlalu dicekam angan-angannya. Wah, kita pun akan segera mendapat giliran ya. Iya, semua yang ada di sini pada akhirnya akan berhadapan dengan Algojo kematian. Sekalipun kita sama-sama orang hukuman, tapi Rakuti lain. Kita pantas meringkuk di sini menunggu ajal tiba. Kita adalah sekumpulan perampok. Kau sudah membunuh banyak orang. Kau juga. Dan aku sendiri. Aku sudah pernah membunuh 2 orang saudagar kaya dan merampas harta bendanya. Iya, kita pantas dihukum mati. Tapi Rakuti benar-benar bodoh. Berani sekali dia menyerahkan nyawanya ke tangan sang maut. Hanya untuk sebuah cita-cita yang tidak masuk akal. Benar-benar goblok. Rakuti. Sebentar lagi dia hanya tinggal nama. Dan akhirnya nama itu pun akan musnah selama-lamanya. Rakuti akan binasa bersama cita-citanya. Dengarkan baik-baik, Rakuti. Ya, Gusti Ramapati. Kau tahu, aku memberimu kebebasan hanya karena aku mendengarkan permohonan sahabatmu, Rasmi. Sebenarnya kau memang pantas dihukum mati. Kau sudah melanggar undang-undang Astadusta. Lehermu seharusnya dijerat tambang atau ditebas pedang. Tapi baiklah, aku mengampuni kesalahanmu, Rakuti.
Tapi kau harus berjanji kepadaku. Ya, Gusti. Kau harus berjanji setia kepadaku. Kau tidak boleh membuat onar lagi. Kau tidak boleh mengganggu keamanan istana Majapahit. Kau tidak boleh berbuat sesuatu di luar perintahku, mengerti? Ya, Gusti. Hamba mengerti. Hamba berjanji akan mentaati seluruh perintah Gusti Ramapati. Dan hamba berjanji tidak akan membuat onar lagi. Awas. Kalau sampai lidahmu berbolak-balik dan kata-katamu tidak bisa dipegang, aku tidak sudi menyelamatkan nyawamu lagi. Kau berhutang budi pada Rasemi, sahabatmu, dan kau juga berhutang budi kepadaku. Ya, Gusti Ramapati. Kalau saja aku tidak sudi mengampuni kesalahanmu, kalau saja Rasemi tidak berkali-kali memohon kepadaku, nasibmu sudah bisa dibayangkan. Nasibmu akan segera berlumuran darah di tangan algojo-algojo kerajaan Rakuti. Ya, Gusti. Karena sekarang aku sudah mengampuni kesalahanmu, kau tidak perlu khawatir lagi. Kau bebas, kau merdeka. Kau tidak perlu berurusan dengan pemerintah Majapahit lagi. Tak ada lagi orang yang berani mengganggumu. Karena aku sudah mengampuni kesalahanmu. Maka semua orang di negeri ini juga mengampuni kesalahanmu. Termasuk Gusti Prabu sendiri. Aduh, Gusti Ramapati. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Dan hamba tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Hamba akan setia kepada Gusti sampai titik darah penghabisan. Selanjutnya, hamba akan mempergunakan seluruh hidup hamba untuk mengabdi kepada Gusti. Bagus. Mudah-mudahan kata-katamu tidak hanya bergema di rongga mulut, tapi juga kau laksanakan secara nyata. Bagus, bagus. Dan karena kau terlibat perkara-perkara pembunuhan, maka kau harus membayar denda. Tapi aku tahu kau tidak mempunyai sejumlah uang yang cukup untuk membayar denda. Karena itu, biarlah aku yang membayarnya. Terima kasih, Gusti Ramapati. Nah, karena sekarang kau sudah bebas, kau boleh mengikuti Rasemi belajar di pusat pendidikan calon tanda. Kau harus belajar dengan baik di sana. Ingat, jangan sekali-kali membuat onar. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya hamba datang jauh-jauh dari desa Ganding. Hanya untuk belajar di pusat pendidikan calon tanda. Tapi rupanya nasib hamba kurang beruntung. Ampun, Gusti. Rakuti ditolak menjadi siswa pendidikan calon tanda. Bapak Dang Acarya Siwanata keberatan menerima Rakuti sebagai siswa karena dia hanyalah tergolong dari kaum Sudra. Alah, itu tidak menjadi soal. Akulah yang menentukannya. Memang peraturannya seperti itu, tapi aku lebih berkuasa dari peraturan. Kau tidak perlu berkecil hati lagi, Rakuti. Mulai hari ini kau boleh menjadi murid di pusat pendidikan calon tanda. Kalau Dang Acarya Siwanata mempersoalkannya, suruh dia menghadap kepada Ramapati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti girang sekali. Dia bukan hanya bebas dari hukuman mati, tapi juga diberi kesempatan menjadi siswa pusat pendidikan calon tanda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara Radio ini masih